Selamat pagi semua dan selamat datang di channel saya. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Firman Haris. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha dari jurusan Fisika dan Pengajaran IPA dan program studi S1 Pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik tentang pembelajaran IPA tentunya yang lebih menjurus kepada fisika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik yang kita akan bahas nantinya, saya mau mempunyai pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan ini tentunya berkaitan dengan topik yang akan kita bahas nanti. Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melihat sebuah kapal yang mengapung di atas air? Atau pernahkah kalian menjatuhkan sebuah benda ke dalam bak mandi? Misalnya mainan, atau kalian mempunyai cincin yang tidak sengaja jatuh ke dalam bak mandi dan cincin itu tenggelam. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kapal bisa terapung dan mengapa cincin bisa tenggelam? Sedangkan kita ketahui bahwa berat kapal lebih besar daripada cincin, dan berat cincin lebih ringan daripada kapal. Nah, pertanyaan tadi bisa kita jawab dengan menggunakan hukum Archimedes. Ya, benar sekali. Kita akan membahas hukum Archimedes. Nah, di dalam hukum Archimedes kita akan lebih banyak membahas tentang gaya mengapung. Nah, di dalam hukum Archimedes ada 3 konsep yang sangat terkenal. Yang pertama, benda tenggelam, benda melayang, dan benda mengapung. Yang disebut dengan benda tenggelam yaitu adalah massa jenis benda lebih berat daripada massa jenis air. Nah, akan menimbulkan benda itu akan tenggelam. Dan yang kedua adalah benda melayang, yang disebabkan oleh massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, benda mengapung, yang disebabkan oleh massa jenis benda lebih ringan daripada massa jenis air. Nah, mungkin kalian mempunyai pandangan untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya akan menambahkan bunyi hukum dari Archimedes, yaitu adalah jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, oleh karena itu, akibat adanya gaya apung, berat benda yang ada di dalam air akan berkurang. Atau jika contohnya kalian mempunyai sebuah baja atau besi yang beratnya 50 kilo, kalian celupkan ke dalam air dan baja itu kan tenggelam. Nah, kalian akan mengangkatnya terasa lebih ringan. Karena mengapa? Karena di dalam air akan timbul sebuah gaya yang disebut gaya apung atau gaya tarik ke atas, dan dapat mempengaruhi berat benda tersebut. Nah, maka resultan antara gaya ke atas dan gaya berat adalah berat benda di dalam zat cair. Kemudian berat benda tersebut disebut dengan berat benda semu atau berat benda tak sebenarnya. Nah, ini merupakan penjelasan dari bunyi hukum Archimedes tersebut. Nah, semua teori atau konsep-konsep yang barusan kita kemukakan oleh Archimedes ditulis dengan rumus Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah, Fa adalah gaya apung, Rho itu adalah massa jenis zat cair yang didesak oleh benda, G itu adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan tadi, yaitu mengapa kapal bisa mengapung dan cincin bisa tenggelam. Nah, kita tarik garis lurusnya, yaitu Fa dengan V, volume. Menurut teori Archimedes tadi, sebuah benda yang dimasukkan ke dalam
air akan menimbulkan zat apung. Nah, itu kata kuncinya. Nah, mengapa kapal bisa mengapung? Karena volume yang dimiliki oleh kapal itu besar dan gaya apung atau gaya tarik ke atas oleh zat cair sangat tinggi. Nah, sedangkan kenapa cincin bisa tenggelam? Karena volume cincin kecil dan mengakibatkan gaya tarik ke atas atau gaya apung yang dihasilkan oleh zat cair itu sangat kurang. Makanya cincin tersebut akan tenggelam. Jauh beda dengan kapal. Nah, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Selain dari massa jenis kapal lebih ringan daripada massa jenis air. Oke, nah itu tadi sedikit penjelasan dari teori Archimedes atau hukum Archimedes. Nah, sekarang saya akan mencoba praktik dengan menggunakan telur dan air garam dan air biasa. Nah, yuk. Nah, ini dia, di depan saya sudah ada air mineral yang volumenya sama, tetapi yang gelas yang pertama tidak diisi dengan garam, yang kedua hanya diisi 2 sendok garam, dan yang gelas yang ketiga diisi dengan 4 sendok garam. Kenapa saya menggunakan garam? Karena garam akan mempengaruhi massa jenis air tersebut. Nah, yuk kita coba untuk yang pertama, gelas yang pertama. Dan di sini ada telur yang volumenya, saya menggunakan telur bebek. Volumenya sama, masih ada isinya dan beratnya juga sama. Oke, yang telur yang pertama saya celupkan. Nah, dia tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena massa jenis benda lebih berat daripada massa jenis air. Maka telur ini akan tenggelam. Dan gelas yang kedua saya isi dengan 2 sendok garam dapur. Nah, telur melayang. Mengapa demikian? Karena air dengan massa jenis benda sama dengan massa jenis air, akan mengakibatkan telur ini akan mengapung atau maksudnya melayang. Dan yang ketiga, nah, dia mengapung. Mengapa demikian? Karena massa jenis benda lebih ringan daripada massa jenis air. Nah, bisa dilihat telurnya tenggelam. Tumpah. Dan yang kedua, telur melayang. Telurnya melayang, dia ada di tengah-tengah. Dan yang terakhir, telurnya mengapung. Ada sebagian yang tidak masuk ke dalam air. Nah, itu tadi penjelasan dan praktikum atau pengujian konsep yang dikemukakan oleh hukum Archimedes atau teori yang dikemukakan oleh Archimedes. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semua, dan mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.